Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf, 7 lahjah, 7 dialek. Demikian juga kita sempat menyinggung tentang ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang tidak memerlukan penafsiran yang banyak. Begitu kita membaca ayat-ayat tersebut, maka kita langsung bisa memahami. Disebutkan di dalam hadis yang muhkamat itu salah satunya adalah hunna ummul kitab. Di antaranya lah ummul kitab, itu induk dari kitab ini, yaitu Al-Fatihah. Insyaallah kita semuanya sudah memahami. Ketika kita membaca suratul Fatihah, khususnya ketika kita sholat, berarti kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ukharu mutasyabihat, yang lain mutasyabihat. Ada yang mengandung banyak penafsiran, ada juga memang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa menafsirkannya, seperti al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus ya. Di awal-awal surah seperti alif lam mim ra, alif lam ra, ada yasin, ada thaha, kemudian ada nun ya, kaf ha ya ain shad ha mim, begitu seterusnya. Ini tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak perlu kita bersusah payah untuk mencari tafsirannya, karena memang Rasulullah pun tidak menafsirkannya, para sahabat pun tidak pernah bertanya juga. Biarkan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas sekarang ini dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, studi pengantar ilmu Al-Quran, adalah tentang al-am wal khas. Jadi ada ayat-ayat yang umum, ada ayat-ayat yang khusus. Ini sangat penting sekali untuk kita membahas, jadi sehingga kita bisa menilai ayat ini maknanya adalah umum. Ada juga yang maknanya khusus. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama tentang contoh-contoh dari ayat-ayat yang sifatnya itu adalah umum. Contohnya di sini firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ini umum. Nanti dikhususkan di dalam ayat ini juga pada ayat-ayat berikutnya. Demikian juga lebih dirinci lagi nanti di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti disebutkan yang melakukan ibadah puasa itu adalah bagi mereka yang mukim, jadi yang berada di satu tempat seperti di Indonesia ini, dia tidak dalam keadaan safar. Kemudian kata amanu di situ juga adalah ini umum bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Nanti dirinci lagi pada saat para ulama membahas tentang hukum taklif. Siapa yang berhak mendapatkan taklif beban ini? Nah, dengan mendapatkan beban berpuasa inilah bagi mereka yang berakal sehat, kemudian dalam keadaan balik. Jadi balik. Sedangkan anak kecil, ya, orang yang tidak berakal, maka ini tidak dibebani untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi dianjurkan, anak-anak ya dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa supaya mereka belajar. Ya. Jadi berdasarkan sabda Nabi, beliau mengatakan bahwasanya muru auladakum bis salati is-sab'i. Perintahkan, ini perintah itu, anjurkan anak-anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Ya. Wadribu bil asyarah. Nah, nanti kalau sudah kita latih dia menjalankan ibadah sholat mulai dari umur 7 tahun, kemudian dia umur 10 tahun ternyata mandek. Nah, di ini suruh memberikan pelajaran. Wadribu, pukul, tapi memukul di sini memberikan pelajaran ya. Jadi bukan memukul dalam rangka untuk menyiksa. Ini karena latihan-latihan ini penting. Demikian juga puasa juga dianjurkan supaya mereka berlatih. Nah, itu yang ayat yang contohnya yang umum, tapi bagi orang yang beriman. Tapi ada ayat yang umum lagi untuk seluruh umat manusia, siapapun yang hidup ya di dunia ini. Yang pertama adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini tidak hanya sekedar manusia tapi jin juga mendapatkan taklif. Taklif itu mendapatkan beban. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kalau yang tadi tentang puasa, surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi jin manusia ya, yang hidup di dunia ini itu mendapatkan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini disebutkan oleh para ulama, kalau ditanya perintah apa yang pertama kali dalam Al-Qur'an dijumpai, perintah yang pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Kalau melihat Al-Qur'an yang sudah tersusun sekarang ini, kalau kita buka surah Al-Baqarah ya ayat 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini menjadi sebuah kaidah umum bagi siapa saja ya yang mengaku sebagai manusia untuk senantiasa ubudu, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah siapa? Rabb, Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya sangat mulia sekali, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini khitab ini umum, siapa saja dia. Dan perintah untuk menyembah Rabb Allah ini adalah Allah yang ahad ya. Ini Rabb, Tuhan yang esa, bukan yang berbilang. Ini bukan yang berbilang. Ini hampir di seluruh kitab-kitab yang ada di sebelum Nabi diutus itu ada semuanya. Jadi perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di dalam surah Al-Mu'minun, summa arsalna fihim rasulan minhum an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi setelah Allah menceritakan tentang bagaimana Allah mengutus Nabi Nuh, kemudian Allah menyebutkan setelah itu ada rasul-rasul yang kami utus dan menganjurkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak disebutkan rasul namanya siapa. Karena utusan Allah yang berpredikat rasul ini kurang lebih 300-an lebih. Sedangkan bersama para nabinya ada 124.000 nabi. Dan Nabi mengatakan bu'itsa nabiyyun ila qaumihi wa bu'ithtu ila kaffatin nas. Nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya, sedangkan aku ini diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah nabi akhir zaman, khatamul anbiya'i wal mursalin. Jadi sudah tidak perlu ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku, berarti wajib untuk diingkari. Demikian juga Al-Qur'annya ini adalah sudah lengkap merangkum seluruh ajaran umat-umat terdahulu. Kalau kepingin membaca kitab Zabur, baca Al-Qur'an, karena sudah ada di situ. Kalau kepingin membaca kitab Injil, baca Al-Qur'an, sudah terangkum semuanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi perintah Allah tadi di ayat Al-Baqarah ayat 20 ini adalah kepada seluruh umat manusia. Karena kita semuanya bertanggung jawab terhadap imaratu hadhihi ad-dunya. Kita bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini, memakmurkan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan amanah ini kepada gunung ya, kepada bumi, kepada langit, semuanya mereka menolak. Kemudian yang mengemban amanah untuk memakmurkan bumi ini adalah manusia. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, di akhir surah Al-Ahzab. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini itu untuk mengelola bumi ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung,
mereka menolak semuanya. Kemudian manusialah yang tampil untuk mengimarahnya, untuk memakmurkan bumi ini. Akan tetapi manusia itu banyak zalimnya, zaluman jahulah. Jadi kalau kita menemukan sighah atau susunan kata yang jahul atau faul, jadi faul ini rumus ya, faul, fa'il, yang ada waw faul, fa'il ada ya-nya juga, ini maknanya banyak, atau fa'al, fa'al, faul, fa'il. Nanti kita masukkan ke sini contoh yang adalah faul, zalum, jahul, banyak zalimnya, banyak jahilnya, banyak bodohnya. Fa'il, fa'il contohnya apa misalnya? Apa contohnya Pak? Yang ayat Al-Quran yang kalau kita masukkan jadi fa'il, kalau fa'al banyak, sobar, sobar itu banyak sabarnya. Fa'alul lima yurid, fa'al, jadi Allah berkehendak untuk melakukan apa saja. Kalau yang fa'il apa contohnya? Jadi lupa saya. Insya Allah dengan perjalanan kajian insya Allah ketemu nanti contohnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini umum, siapapun yang hidup di dunia ini, bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, ma min yahudiyin wala nasraniyin la yu'minu bima ji'tu bihi illa min ahli nar. Siapapun yang mengatakan dirinya sebagai Yahudi, sebagai orang Yahudi, sebagai orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, yang hidup di saat sekarang ini, kata Rasulullah, maka kecuali mereka semuanya akan menjadi penduduk neraka. Kalau mereka menyatakan beriman, harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ada dua prinsip yang harus dipegang, yaitu yang pertama mengimani rukun Islam, yang kedua adalah mengimani rukun iman. Kalau itu sudah diimani, maka harus dilaksanakan, konsekuensinya harus melaksanakan, baru nanti diakui sebagai orang yang beriman, sebagai hamba yang beriman. Karena nanti banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir karena tidak menjalankan ibadah sholat. Di dalam surah Al-Muddathir, mohon maaf bukan bahasa ini, neraka sakor. Di dalam surah Al-Muddathir, di situ orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor ditanya, ma salakakum fi sakor, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Jawaban mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk golongan orang-orang yang menjalankan ibadah sholat. Artinya kami dulu tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang di luar sana kalau dikatakan tidak beriman, mereka marah. Kami beriman, tapi beriman menurut siapa? Jadi yang dikehendaki kata-kata iman dalam Al-Quran adalah beriman menurut Allah dan Rasulnya. Itu tegas sudah, jelas sudah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya ini adalah dalam rangka untuk mengabdi sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh ayat yang umum ya. Ini salah satu, dua sudah kita contohkan. Yang pertama tadi adalah umum untuk orang yang beriman tentang puasa tadi.
Yang kedua adalah umum untuk seluruh umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bahkan jin itu untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada? Lanjut ya. Nah, yang berikutnya disebutkan oleh Dr. Mana Qattan di dalam kitabnya di sini disebutkan fadzahaba aktsaru ulama ila anna hunaka siyaghan wudi'at fil lughah lidalalati. Jadi di sana para ulama, jadi para ulama ini kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya ada sigoh itu apa ya, susunan kata-kata di dalam bahasa Arab ini, maksudnya itu adalah umumnya wa tusta'malu majazan fima adahu, jadi nanti digunakan untuk yang lain adalah sebagai kiasan ya. Contohnya di sini adalah famin adillati an-nasihah, di antaranya adalah nasihat yang disampaikan oleh orang yang khusus, tetapi ini maknanya adalah umum. Wa nada nuhur rabbahu, Nabi Nuh memohon itu, memanggil Rabbnya, memohon kepada Allah. Faqala Rabbi inna bni, wahai Rabb, inna bni min ahli, anakku adalah keluargaku. Maksudnya di sini adalah anaknya di sinilah Kan'an, yang saat itu semua orang-orang yang beriman ya itu sudah masuk ke bahteranya Nabi Nuh, tetapi anak dan istrinya tidak mau ya. Bahkan mengatakan saya akan ke gunung itu, nggak mungkin air itu sampai ke gunung. Nabi Nuh manggil-manggil, ya bunayya irkab ma'ana. Kalau dibaca ya bunayyar kam ma'ana, irkab ma'ana di dalam surah Hud. Wahai anakku, kemarilah, naiklah katanya. Dipanggil-panggil anaknya. Nah, kemudian ketika tenggelam anak dan istrinya, Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, ya Allah, inna bni min ahli, anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin, janjimu selalu benar, engkau adalah hakim yang paling adil. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, qala ya nuhu innahu laysa min ahlik. Nuh, wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Kira-kira hikmah apa yang dapat diambil dari sini? Ada yang tahu? Kira-kira hikmah apa yang dapat diambil? Nabi Nuh merasa bahwa anaknya itu adalah darah dagingnya, itu adalah keluarga saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu. Kira-kira kesimpulannya apa? Ya? Iya, yang keluarga itulah orang yang beriman. Sekalipun itu adalah darah dagingnya ya. Darah dagingnya Nabi Nuh, tetapi karena anaknya tidak beriman, maka menurut Allah itu bukan keluarganya. Siapapun, artinya ini Nabi Nuh yang mau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ ada makna yang tersirat ya. Jadi makna yang tersembunyi, ada sir,
ada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang akan memutus semua, ya, siapapun yang melakukan atau mengucapkan kata-kata itu. Itu anak saya, Bu. Itu keluarga saya. Padahal keluarganya tidak beriman, tidak diakui sama Allah Subhanahu wa taala menjadi menjadi keluarga lantaran sudah ada pemisah. Dan ini perlu dipahami juga, dengan adanya pemisah tersebut bukan berarti tidak boleh bermuamalah. Karena nasihatnya Luqmanul Hakim di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'uhuma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau orang tuamu yang berlainan akidah denganmu itu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah, maka kamu tidak boleh mentaatinya. Akan tetapi, ini perlu diperhatikan ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah mereka ya di dunia ini dengan cara yang baik. Bukan berarti ketika dia tidak beriman kemudian kita bebas untuk menghinanya, yang merendahkannya. Tidak. Karena mereka semua adalah makhluk Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kaidah ya. Kaidah-kaidah bermuamalah. Jadi bagaimana kita bermuamalah dengan mereka-mereka yang itu adalah notabene keluarga kita ya. Dari darah daging kita ya. Kita dari darah dagingnya. Dalam surah Luqman, orang tua kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tetap disuruh untuk bermuamalah dengan Allah. Kalau hak waris hilang ya. Kalau bermuamalah tetap. Siapa yang tidak mengenal Asiyah, dia beriman, tapi Fir'aun itu tidak beriman, tetap dia kumpul bersama Fir'aun. Tapi ketika sudah ada kekerasan, maka di situ Asiyah mengatakan apa? Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu di akhir surah At-Tahrim. Ya Rabb, wahai Rabb, bangunkan aku istana di surga. Aku telah mengorbankan semua jiwa dan ragaku ini demi untuk menggapaimu ya Allah, tauhid. Bangunkan aku rumah di surga dan jauhkan aku dari kekejaman Fir'aun dan pengikutnya. Suaminya tidak beriman, istrinya beriman. Jadi sekali lagi, urusan kekeluargaan putus dari sisi hukum, tetapi muamalah tetap. Ada sahabat, yaitu sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sangat dicintai oleh ibunya. Ibunya ketika mendengar Sa'ad ini masuk Islam, saya lupa, mungkin sahabat Sa'ad atau yang lainnya, mohon maaf, lupa saya. Dia mengatakan, ibu tidak akan makan kalau engkau masih mengikuti agamanya Muhammad. Kata Sa'ad, sekalipun ibu tidak makan, bahkan nyawa ibu 1000 nyawa satu persatu mereka di hadapanku, aku tidak akan pernah meninggalkan agamanya Muhammad. Tapi dia tetap bermuamalah dengan ibunya. Abu Hurairah sebelum ibunya masuk Islam, dia sangat mencintai ibunya.
Kemudian dia menemui Nabi, ya Rasulullah, saya sangat mencintai ibu saya, Rasulullah. Doakan supaya dia mendapat hidayah. Nabi berdoa dan ibunya Abu Hurairah pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin mengulangi lagi bahwa ayat ini adalah umum bagi siapa saja yang memiliki keluarga yang itu adalah tidak beriman, maka tidak dianggap oleh Allah menjadi keluarganya ya. Nah, saya akan bacakan yang tadi tapi versi yang utuh ya di dalam surah Hud. Ayatnya adalah ayat 46 ya. Ayat 45 dan 46. Kalau ayat 45-nya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Dan ingatlah ketika Nuh memanggil Allah Subhanahu wa taala. Faqala rabbi inna ibni, Nabi Nuh mengatakan, aku ini wahai Rabb, sesungguhnya anakku adalah min ahli. Wa inna wa'dakal haqq, sesungguhnya janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah hakim yang paling adil. Kemudian ayat yang ke-46, di sini Allah dengan tegas mengatakan, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu lagi. Anakmu yang tenggelam itu, yang Kan'an itu bukan anakmu lagi. Apa yang kamu ucapkan adalah perbuatan yang tidak benar, tidak baik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Nuh, kamu jangan bicara, minta sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Jadi artinya Nuh ini ya berprasangka itu. Prasangka bahwa ini anak saya gitu. Tapi Allah menegur, kamu jangan bicara, kamu nggak punya ilmunya ini. Kemudian inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nah, Allah mengatakan, aku peringatkan kepadamu wahai Nuh, jangan menjadi orang-orang bodoh. Langsung Nabi Nuh tobat. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk menanyakan sesuatu yang aku tidak memiliki ilmunya. Jika engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku, maka aku termasuk hamba-hambamu yang khasirin, rugi. Langsung Nabi Nuh sadar. Sama juga ketika Nabi Adam alaihissalam ditegur oleh Allah dan beliau langsung sadar dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Kalau ini doanya Nabi Nuh ya, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Jadi ayat ini adalah teguran ini adalah kepada Nabi Nuh, tapi sebenarnya adalah umum kepada siapa saja yang memiliki keluarga yang tidak beriman. Itu bukan keluarga menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bermuamalah dianjurkan kepada siapa saja, apalagi itu adalah orang tua, dengan muamalah yang baik. Baik.
Ini dalil yang keberapa, yang kedua ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau terlalu panjang nanti lupa. Kira-kira jelas nggak? Jelas ya pembahasannya. Iya, monggo silakan. Iya, ini kan kejadiannya sama dengan Nabi Nuh. Ini kan murtad. Anaknya Nabi Nuh kan murtad. Jadi dia tidak tidak beriman, tidak mau ikut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ini kalau misalnya ada anak yang murtad gitu ya, maka sebagai orang tua harus mengambil sebuah sikap yang tegas. Karena kalau dia tidak mengambil sikap yang tegas ya, maka dia tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap dia mengingatkan dan tidak meridoi. Jadi saya ridho kalau dia nikah dengan, berarti kita merekomendasi bahwa untuk dia melakukan sebuah kejahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap sebagai orang tua saya tidak ridho kamu misalnya menikah dengan dia, apapun yang terjadi. Apakah boleh kita misalnya mengeluarkan dari rumah kita? Boleh. Karena hukum murtad itu adalah di apa hukum murtad itu? Tidak ada hukumannya kecuali dibunuh. Itu kalau berlaku hukum Islam, dan ini pun tidak sembarangan, tidak sembarangan. Asal murtad hanya dibunuh, tidak. Kita hanya disuruh untuk fadzakir innama anta mudzakir. Tetap kita mengajak dia untuk kembali. Kalau sudah lakum dinukum waliyadin. Kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan aku. Jadi kalau kita masih memberikan kesempatan, misalnya dia datang, nanti dia akan mempengaruhi yang lain. Itu bisa akan mempengaruhi yang lain. Itu hampir sama dengan ayat yang kita baca tadi, Pak. Itu bukan keluarganya lagi. Itu dia sudah bukan anakku lagi. Nah, itu kan Nabi Nuh tadi, innahu min ahli, itu keluarga saya gitu. Jadi itu bukan keluargamu lagi gitu, karena sudah tidak beriman. Wallahu ta'ala. Jadi karena kita hidup di akhir zaman ini, masih ada kesempatan-kesempatan yang sangat banyak. Kita doakan, ya Allah, kembalikan anakku ya Allah ke dalam kegagaman. Ya Allah, lemurkanlah hatinya supaya dia kembali ke dalam Islam. Itu yang kita inginkan. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Karena umat akhir zaman ini masih diberikan tangguh kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul nafasnya sudah sampai di tenggorokan dan sampai matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di timur, itu baru pintu taubat sudah tertutup ya. Jadi masih ada kesempatan-kesempatan, khususnya adalah orang yang hidup di akhir zaman ini. Itu Pak ya. Wallahu ta'ala. Tapi perintahnya berkambing ya, perintahnya yang pertama berkambing pertama. Iya. Tapi ketika Nabi mendapat wahyu itu pertama kali kan perintahnya kan salah. Iya.
kamu diceritakan kaya saja atau apa dari dulu? Iya, iya. Perintah pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra untuk apa? Jadi Iqra di situ memiliki makna yang sangat luas. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan itu pasti kita harus belajar membaca. Untuk apa? Supaya kalian mengetahui bahwa Allah itu adalah khalaq, yang menciptakan. Ini Allah ingin mengenalkan dirinya. Allah ingin mengenalkan akulah Rabb kalian. Akulah yang menciptakan kalian. Jadi untuk menuju kepada Allah itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara mengilmui, jadi belajar fa'lam annahu la ilaha illallah di ayat di dalam surah Muhammad ya. Maka hendaklah kamu mengetahui bahwasanya Allah itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Yang kedua adalah al-yaqin. Ini biasanya orang-orang saya yakin. Biasanya orang-orang yang awam itu yakin. Kalau orang-orang yang berpengetahuan, dia mencari dulu, benar tak ini? Jadi benar nggak ini ya Allah ini? Bahwa Dia adalah Rabb kita, dicari. Makanya ada orang-orang yang melakukan perjalanan mencari kebenarannya. Jadi perjalanan mencari kebenaran. Dia mencari, kemudian dia menemukan. Oh, ternyata ini yang saya cari. Tapi ada orang yang yakin aja. Pokoknya dia yakin bahwa ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabb. Ada juga yang mencari dua itu harus musuhi Islam dulu, musuhi Nabi, memerangi Nabi. Mulai Nabi dari awal menjadi Nabi sampai Fathu Mekah. Fathu Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Berarti 8 tahun Nabi di Madinah, 13 tahun di Mekah. Berapa tahun sudah? 21 tahun memusuhi Nabi. 21 tahun memusuhi Nabi. Siapa? Abu Sufyan bersama istrinya Hindun. Tetapi nanti anaknya Hindun sudah dulu masuk Islam. Masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Siapa namanya? Anaknya Hindun siapa namanya? Anaknya Abu Sufyan namanya siapa? Muawiyah. Muawiyah ini lebih dulu masuk Islam. Masuk Islam pada tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah tahun ke-6. Dia masuk Islam. Dan dialah raja pertama dalam Islam. Dulu di zaman jahiliyah, Hindun sempat dituduh berbuat sero oleh suaminya. Bukan Abu Sufyan. Dia menikah, sebelum mengenal Abu Sufyan, dia menikah, kemudian dia menemui orang pintar saat itu. Kemudian setelah terbukti bahwa dia tidak sero, si orang pintar dia mengatakan nanti akan lahir dari rahimnya ini seorang yang memiliki kebesaran ya, dia akan menjadi raja nanti. Suaminya mau balik, bukan dari kamu, bukan dari suaminya ya. Karena sudah menuduh, maka Hindun pun bercerai dan dinikahi oleh Abu Sufyan. Nah, dari Abu Sufyan inilah kemudian lahir Muawiyah. Ini masih keluarganya Utsman bin Affan. Saat Utsman bin Affan
khalifah yang ketiga menjadi khalifah di Madinah, dia mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Syam. Nanti setelah Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh, ya, kemudian digantikan oleh putranya itu Hasan bin Ali, hanya beberapa bulan menjadi khalifah, dan kemudian beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Adiknya nggak setuju, Husain. Karena kalau kepingin ngelihat wajahnya Nabi, lihat wajahnya Hasan. Kalau ingin melihat kakinya Nabi, lihat kakinya Husain. Jadi kemudian Hasan kembali ke Madinah. Imam di situ, menjadi guru di situ, dan beliau meninggal di Madinah. Husain tetap berada di sana. Husain ini mewarisi sifat ayahnya, tegas. Tapi beliau terbunuh juga karena fitnah. Nah, kembali lagi tadi bahwasanya Muawiyah ini pernah diramal, Hindu pernah diramal bahwa nanti akan lahir raja dari Hindu. Nah, ada orang yang mencari hidayah Allah itu harus memusuhi Nabi dulu. Bayangkan mulai dari awal Nabi menjadi Nabi sampai ke 8 Hijriah, tetap Abu Sufyan memusuhi Nabi. Jadi pada saat terjadi Fathu Mekah, Allah bukakan pintu hidayah itu, dan dia masuk Islam, dan dia selalu ikut berjuang, berperang, berjihad sampai matanya yang kanan kena panah, yang kiri itu kena panah. Bayangkan mata kena panah seperti apa. Dia mengatakan, mudah-mudahan ini adalah penembus dosa-dosaku selama ini. Ya, kena panah matanya. Itu Abu Sufyan. Nah, tapi gitu Pak ya. Jadi ada orang-orang yang mencari hidayah itu harus seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, kita sudah terlahir dalam keadaan Islam, orang tua kita Islam, juga di lingkungannya alhamdulillah di seluruh dunia yang paling aman Indonesia. Dan masyarakatnya mayoritas, dan masyarakat yang penuh dengan perhatiannya Indonesia. Maka kembali lagi tadi bahwa amanah untuk mengimarah, untuk memakmurkan, untuk menjaga Indonesia tetap aman, tugas kita semuanya. Jangan sampai ada orang lain yang ingin menghancurkan negeri kita ini, supaya nanti anak cucu kita juga tetap beriman sebagaimana ya kita saat sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada yang lain? Ini surupnya jam berapa, Pak? Ya. Monggo, silakan. Atau saya lanjutkan lagi baca. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keluarga yang termasuk keluarga kita. Mengenai soal, kalau soal mengatakan bahwa perjanjian antara kita dan orang kafir adalah sholat. Nah, kalau kita yang kemudian tidak sholat, itu kita menjadi seperti apa? Kemudian kita itu ada beberapa kita, ada beberapa orang kita mengenai sholat Jumat. Saya bilang beberapa kali sholat kalau dalam itu juga. Ya, baik. Memang ada hadis yang mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Jadi batas antara kita dengan mereka adalah meninggalkan sholat. Ada di larangan yang sifatnya al-jazru. Jazru itu adalah memberikan peringatan keras, tegas. Jadi kalau kita berkata ini ada hukum langit, ada hukum bumi. Hukum langit ini normatif. Allah mengatakan bahwasanya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah ingin mengatakan bahwa semua manusia itu sama, dari laki-laki dan perempuan, diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nabi menjalankan ayat ini dalam konteks pernikahan. Dinikahkanlah antara Zainab binti Jahsy, seorang bangsawan dari Quraisy, itu dengan Zaid bin Harithah yang dulu menjadi anak angkat Nabi. Dia sebenarnya bukan budak dulu, tapi karena dia dijual maka dijadikan budak. Ibaratnya ini orang berkelas, ini bukan. Ya, dinikahkanlah, tidak sekupu. Jadi dalam perjalanan pernikahannya tidak lama, akhirnya pisah. Ini kan Nabi kepingin sama semua. Hukum langit itu sama. Tapi hukum manusia, hati manusia itu beda aja. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini perintah yang wajib atau saya bebas memilih? Ini hanya anjuran. Barirah itu menghadap Nabi, dia tidak ada rasa dengan suaminya lagi, ilfil. Nabi suruh kembali. Ini perintah apa anjuran? Ini anjuran. Kalau anjuran, saya tidak berminat lagi. Ya, saya tidak berminat lagi. Nabi pun menghargai. Hukum langit menganjurkan ketemu, tapi hukum dunia, dia sebagai manusia, hati nggak bisa dipungkiri. Pisah. Sama juga Zainab binti Jahsy pisah dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Zainab diperintahkan oleh Allah, Muhammad nikahi Zainab. Dinikahilah, dan dia selalu berbangga, wahai istri-istri Nabi yang lain, kalian dinikahkan dengan wali-wali kalian. Aku dinikahkan sama Allah. Waliku adalah Allah. Dia selalu berbangga seperti itu. Nabi kan ingin nyamakan ini ya. Nah, ini saya berjalan dari sini dulu ya. Nah, jadi kepingin menyamakan. Ini hukum jazr tadi, tegas. Nah, hukum yang tegas seperti tadi, apakah tidak ada celah-celah untuk? Ternyata dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kita disuruh memberikan nasihat dengan cara nasihat yang baik. Jadi ada hukum yang tegas, ada muamalah. Tidak semua kita mengatakan bahwa karena kamu tidak sholat kafir. Nah, ini yang perlu dihindari ya. Ada yang menggunakan seperti itu. Ini kan batas kita, dia kan nggak sholat. Sekalipun dia Islam, karena nggak sholat berarti kafir. Bahaya ini. Apakah ada dalilnya? Ada, Pak. Saya bukakan di dalam surah Al-Maidah. Karena surah ini yang sering dipakai. Jadi sehingga banyak orang dikit-dikit kafir. Ini ayat saya bacakan dalam surah Al-Maidah. Dan nanti kita tahu bagaimana para ulama-ulama ketika menerapkan sebuah hukum dan juga bagaimana mereka bermuamalah ya. Surah Al-Maidah ayat berapa? Dan ini dijadikan sebagai prim untuk mengkafirkan orangnya. Ayat 47 ya. Ada 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu ayatnya, Pak? Mulai ayat 44 ya. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada ahli kitab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada
hudan, ada hidayah, dan ada nur, cahaya ya. Yahkumu bihan nabiyun. Jadi para nabi dulu menggunakan ini untuk menerapkan hukum. Alladzina aslamu, mereka-mereka yang Islam, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina hadu, pada orang-orang Yahudi ya. Warabbaniyun wal ahbar, Rabban dan para ahbar, para ulama, bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala tahsyawna sawahsyawna wa la tasyru bi ayati llahi tsaman qilla. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Kalau enggak sholat berarti kafir. Nah, ini. Yang kedua, ayat yang berikutnya ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Zalim. Yang ketiga, fa ulaika humul fasikun. Tiga ayat ini digunakan ketika ada hukum seperti tadi itu kafir. Enggak sholat kafir. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi dalam masalah ini para ulama membahas apa yang dimasukkan di situ. Pertama adalah kalau dia mengingkari sholat itu tidak wajib, mentang, tidak wajib kok, nggak perlu sholat, cukup eling. Ingat saja saudara, ini kafir. Yang kedua, tahunan dia bermalas-malas. Nah, dia bermalas-malasan, ini tidak dihukumi kafir. Nanti dia dinasihati supaya dia paham. Yang ketiga, meninggalkan karena tidak tahu, tidak paham. Jadi selalu di masyarakat itu ada tiga kelompok manusia. Ada orang yang cerdas, medium, ada orang yang nggak paham. Itu selalu ada. Allah mengelompokkan ada tiga ini. Nah, bagaimana kalau udah tahu, kemudian menentang, nggak mau lagi memusuhi? Nah, ini yang dikatakan itu. Tapi kalau hukumnya tadi, normatifnya kafirnya. Tapi lihat pelakunya ini seperti apa sih? Oh, dia nggak paham. Oh, saya ikut-ikut aja kok Pak, saya nggak paham. Nah, apakah kita mengatakan dia itu kafir? Tidak. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya al-ahdu baina wa tarkus shalah. Ini kufur itu bukan pelaku Pak, kufur perbuatan Pak. Harus dibedakan dengan kafir. Kafir itu pelakunya, tapi kufur perbuatannya. Bisa saja orang Islam melakukan perbuatan kufur, tapi orangnya belum tentu kafir. Ini harus dipahami karena ini sekali sensitif sekali Pak. Kalau menuduh saudaranya kafir berarti konsekuensinya darahnya halal Pak. Ini bahaya sekali, sangat bahaya sekali gitu ya. Oleh karena itu kita harus paham, oh ini fi'il perbuatannya. Oh perbuatannya dia bisa nifak. Orangnya belum tentu munafik. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi munafik bahwa munafik. Siapa yang bilang saudaranya munafik berarti dia yang munafik. Dia mengatakan, oh dia punya sifat-sifat nifak. Boleh. Ya. Dia punya sifat-sifat nifak, tapi dia belum tentu munafik. Kalau kita sudah menuduh dia munafik, nanti ini ada dua. Munafik yang mana? Amalian apa i'tiqadiyan? Karena dikatakan bahwa orang munafik itulah nanti tempatnya di dasar api neraka. Itu yang i'tiqadiyan. Yang keyakinannya. Di awal surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa minan nas man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini i'tiqad. Tetapi ayatul munafiqi salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza kadzaba, idza hadasa kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak memenuhi. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah tidak amanah. Ini amalian, Pak. Bukan i'tiqad. Orangnya sholat kok, orangnya ini. Ini secara amali, ini tidak keluar dari Islam. Tetapi yang tadi yang pertama keluar dari Islam.
Wallahu ta'ala. Jadi itu ya. Oleh karena itu kita mempelajari Islamnya harus betul-betul komprehensif. Jadi tidak juz'iyah, tidak parsial. Dalilnya, oh ya ada dalilnya nih. Sama seperti yang dikatakan tadi, yang meninggalkan Jumat. Allah akan menutup hatinya. Dia, dia nggak paham, nggak pernah diberi dakwah, ya. Nggak pernah didakwahin. Nah, orang-orang seperti itu harus didakwahi terlebih dahulu. Oh iya. Ketika dia paham, tapi dia tidak mau, ya, menjalankannya, maka itulah yang akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha bijaksana. Nabi selalu bertanya kepada sahabatnya ketika dilaporin, ya Rasulullah, bulan ini kalau sholat baca kulhu terus. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan. Tanya saja dia kenapa dia baca. Nabi gitu ya. Ditanya, oh saya suka dengan ayat ini, surah ini. Apakah Nabi mengatakan tidak, bid'ah? Apa Nabi mengatakan seperti itu? Enggak. Tanya dulu sama orang ini. Oh, dia ternyata mengatakan saya menyukai surah ini. Karena di situ ada sifat-sifat Allah yang ikhlas. Artinya betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Katakan bahwa Allah mencintainya dan dia akan masuk dengan apa yang dia cintainya. Nabi seperti itu. Ada orang yang setelah sholat subuh sholat, ditunggu sama Nabi sampai selesai. Nabi tidak langsung mengatakan, kenapa kamu sholat? Kan saya nggak pernah merintahkan kamu sholat setelah subuh. Nabi nanya, apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Kau nambah lagi? Tidak ya Rasulullah. Tadi saya belum sholat sunnah fajar, sunnah 2 rakaat tadi. Saya ingin juga dapat pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi nanya dulu. Wallahu ta'ala. Coba ya. Cukup ya? Sudah masuk surut? Baik, ini yang dapat disampaikan pagi hari ini. Semoga menginspirasi kita semua dan semakin kita semakin belajar dan belajar, jadi sehingga semakin hari ibadah kita semakin baik dan pengetahuan kita pun semakin sempurna. Kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqiminash sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.